Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michel Kasir Setiawan dari kelas 10 3C4. Kali ini saya akan membuat video tentang menjelaskan tentang komponen komputer, fungsi dari komponen komputer. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah papan singkat utama dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung dan pengendali seluruh perangkat keras hardware. Tanpa motherboard, komponen komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, VGA, dan perangkatnya tidak bisa saling berkomunikasi. Fungsi dari motherboard adalah tempat meletakkan dan menghubungkan komponen utama. Yang kedua adalah penghubung antar perangkat. Yang ketiga mendistribusikan daya listrik. Yang keempat mengatur kinerja komputer. Yang kelima sebagai media ekspansi. Yang keenam mengatur perangkat penyimpanan. Dan yang ketujuh menentukan kompatibilitas sistem. Ya, seperti inilah gambar dari komponen motherboard. Komponen komputer yang kedua adalah SATA kabel. Apa itu SATA kabel? SATA kabel adalah kabel data yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, solid state drive, atau optical drive ke motherboard. Kabel ini berbentuk pipih, biasanya dengan ujung konektor L-shaped agar tidak salah pasang. Kepanjangan dari kabel SATA adalah Serial Advanced Technology Attachment. Fungsi dari kabel SATA adalah menghubungkan perangkat penyimpanan ke motherboard. Kabel SATA menjadi jalur komunikasi antara HDD, SSD, ODD dengan motherboard. Fungsi yang kedua adalah mentransfer data. Fungsi yang ketiga menentukan kecepatan akses data. Kabel SATA mempunyai beberapa versi. Kabel SATA pertama memiliki kecepatan 1,5 Gbps. Kabel SATA kedua memiliki kecepatan 3,0 Gbps. Kabel SATA yang ketiga memiliki kecepatan 6,0 Gbps yang saat ini sering digunakan. Semakin baru versi kabel SATA akan semakin cepat data yang bisa dipindahkan. Fungsi yang keempat adalah memudahkan instalasi dan manajemen kabel. Fungsi yang kelima adalah kompatibilitas universal. Seperti inilah gambar dari komponen kabel SATA. Komponen komputer selanjutnya adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan data permanen. HDD menggunakan piringan magnetis yang berputar dan head baca tulis untuk menyimpan dan mengambil data. Fungsi dari hard disk adalah menyimpan sistem operasi. Fungsi yang kedua menyimpan aplikasi dan program. Fungsi yang ketiga menyimpan data pengguna. HDD digunakan untuk menyimpan berbagai file, seperti dokumen, contohnya adalah Word, Excel, dan PDF. Fungsi yang kedua foto dan video, musik, file pekerja atau sekolah, data backup. Fungsi yang keempat adalah menyediakan ruang penyimpanan besar. Kapasitas bisa mulai dari 500 GB, 1 TB hingga 20 TB untuk server. Fungsi yang kelima adalah mendukung proses baca atau tulis. Fungsi yang keenam sebagai media backup dan arsip. Fungsi yang ketujuh mendukung multitasking komputer. Kelebihan dari HDD adalah kapasitas besar dengan harga terjangkau, cocok untuk penyimpanan data jangka panjang dan mudah diganti atau ditambah. Kekurangan dari HDD adalah lebih lambat dibanding SSD, sensitif terhadap guncangan karena ada komponen mekanik, suara lebih bising dan lebih boros daya. Seperti inilah gambar dari hard disk, komponen hard disk. Komponen komputer selanjutnya adalah floppy drive. Floppy drive adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada floppy disk. Floppy disk dulu merupakan salah satu media penyimpanan eksternal sebelum adanya flash disk, CD, DVD, dan hard disk modern. Fungsi dari floppy drive adalah membaca data dari floppy disk. Fungsi kedua menulis dan menyimpan data ke floppy disk. Fungsi yang ketiga media pertukaran data. Fungsi keempat digunakan untuk booting komputer. Fungsi kelima backup data. Fungsi keenam sebagai media distribusi software. Kelebihan floppy drive adalah mudah digunakan dan dibawa portable. Bisa dibaca dan ditulis ulang. Fungsi membantu proses instalasi dan perbaikan sistem komputer. Kekurangan dari floppy drive adalah kapasitas yang kecil, hanya 720 KB sampai 1,44 MB. Lambat dalam transfer data, rentan rusak. Saat ini sudah tidak terpakai yang digantikan oleh flash disk dan lain-lain. Ini gambar dari floppy drive. Komponen selanjutnya adalah optical drive. Apa itu optical drive? Optical drive adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data ke media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray dengan menggunakan laser. Optical drive sering digunakan dengan CD, DVD, ROM drive. Fungsi dari optical drive adalah membaca data dari media optik,
menulis data ke media optik, menginstal sistem operasi dan software, media penyimpanan dan backup. Optical drive digunakan menyimpan file dalam CD atau DVD sebagai cadangan data. Fungsi yang kelima memutar media hiburan. Fungsi yang keenam booting komputer. Fungsi yang ketujuh distribusi data dan file. Kelebihan dari optical drive adalah bisa membaca dan menulis data dalam jumlah lumayan besar hingga 4,7 GB untuk DVD, 25 GB untuk Blu-ray. Media optik relatif murah dan mudah disimpan. Tahan terhadap serangan virus. Kekurangan dari optical drive adalah kecepatan baca tulis lebih lambat, membutuhkan media tambahan. Ukuran drive besar sehingga jarang dipakai di laptop modern, mulai ditinggalkan karena tergantikan oleh USB flash disk. Ini gambar dari komponen optical drive. Komponen komputer selanjutnya adalah wireless NIC. Apa itu wireless NIC? Wireless NIC adalah perangkat keras komputer atau laptop yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel. NIC sendiri adalah singkatan dari Network Interface Card. Kalau NIC bisa menggunakan kabelan, maka wireless NIC menggunakan gelombang radio. Fungsi dari wireless NIC adalah menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi, mengubah sinyal data ke digital ke gelombang radio. Fungsi ketiga mendukung komunikasi data nirkabel. Fungsi yang keempat mobilitas tinggi. Fungsi yang kelima mendukung standar keamanan jaringan. Fungsi yang kelima memudahkan akses internet di perangkat tanpa port LAN. Kelebihan dari wireless NIC adalah tidak perlu kabel dan lebih praktis. Mobilitasnya yang tinggi, instalasi mudah terutama yang bentuk USB. Kekurangan dari wireless NIC adalah kecepatan transfer yang lebih rendah dibanding LAN kabel. Sebenarnya gambar dari komponen wireless NIC. Komponen komputer selanjutnya adalah NIC. NIC atau Network Interface Card adalah perangkat keras komponen komputer yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan jaringan komputer. NIC bisa berupa kartu tambahan yang dipasang di slot motherboard atau chip bawaan yang sudah terintegrasi di motherboard atau laptop modern. Fungsi dari NIC adalah menghubungkan komputer ke jaringan. Fungsi yang kedua mengubah data digital menjadi sinyal jaringan. Fungsi yang ketiga mengatur komunikasi data. Fungsi keempat memungkinkan sharing resource. Fungsi yang kelima mendukung protokol jaringan. Fungsi yang keenam meningkatkan kecepatan akses jaringan. NIC modern sudah bisa mendukung kecepatan tinggi 10 sampai 100 Mbps, 1 Gbps hingga 10 Gbps atau lebih. Fungsi yang ketujuh adalah keamanan jaringan. Kelebihan dari NIC adalah wajib ada untuk bisa terhubung ke jaringan, mudah digunakan, mendukung berbagai jenis jaringan. Kekurangan NIC adalah performa koneksi NIC. Wireless NIC lebih praktis, tapi biasanya lebih lambat dan rawan gangguan dibandingkan LAN kabel. Inilah gambar dari komponen komputer wireless NIC. Maksudnya NIC. Komponen komputer selanjutnya adalah video adapter. Video adapter atau biasa disebut VGA card atau graphic card adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk mengolah dan menampilkan data ke grafis ke layar monitor. Ada yang sudah terintegrasi di motherboard prosesor integrated graphics. Ada juga yang terpisah dalam bentuk kartu tambahan. Fungsi dari video adapter card adalah mengolah data grafis. Fungsi yang kedua menempelkan gambar ke monitor. Fungsi ketiga mendukung game atau aplikasi berat. Fungsi yang keempat meringankan beban CPU. Fungsi yang kelima mendukung monitor. Fungsi yang keenam mempercepat rendering atau komputasi. Fungsi yang ketujuh menyediakan port output video. Fungsi yang ke-8 meningkatkan pengalaman multimedia. Inilah gambar dari video adapter, komponen video adapter. Komponen komputer selanjutnya adalah heatsink fan. Heatsink fan adalah perangkat pendingin pada komputer, terutama untuk prosesor, dan kadang juga dipasang pada GPU. HSF Fungsi dari HSF atau heatsink fan adalah menyerap panas dari prosesor, membuang panas dari CPU, menjaga suhu CPU tetap stabil, meningkatkan kinerja komputer, memperpanjang umur komponen, dan fungsi yang keenam adalah mendukung overclocking. Ini gambar dari heatsink fan, komponen heatsink fan. Komponen komputer selanjutnya adalah PSU atau power supply. Power supply adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengubah arus listrik dari sumber PLN atau stop kontak menjadi arus listrik yang sesuai dengan kebutuhan komponen komputer. Komponen seperti motherboard, prosesor VGA, hard disk, SSD, dan kipas semuanya membutuhkan daya listrik yang stabil agar bisa bekerja. Fungsi dari PSU adalah mengubah arus listrik AC menjadi DC, mendistribusikan daya ke seluruh komponen, memberikan tegangan sesuai kebutuhan, menjaga stabilitas listrik, memberikan proteksi komponen, mengurangi kebisingan dan panas, dan yang ketujuh adalah menentukan performa sistem. Seperti inilah dari komponen dari PSU, gambar komponen dari PSU.
Sekian video penjelasan komponen komputer dari saya, Misal Kasih Setiawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.